sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Jangan masalah nih gara-gara ini. Surat menteri itu. Kami persilakan kepada rekan-rekan fotografer. Penghargaan apresiasi lingkungan hidup tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 dalam rangka Hari Lingkungan Hidup dan HUT DKI Jakarta pada hari ini Selasa 24 Juni 2014. Hari Yapo. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia. Marilah kita
duduk kembali. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu di hari yang berbahagia ini. Kami hadir pada acara penyerahan penghargaan apresiasi lingkungan hidup tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, kiranya penyerahan penghargaan apresiasi lingkungan hidup yang kami saksikan ini menjadi komitmen bersama mewujudkan Jakarta maju, Jakarta baru, kota modern yang tertata rapi. Ya Allah, ya Tuhan kami, di usianya yang ke-487 kota Jakarta, duhai Allah yang maha pengampun dan maha pemaaf, ampuni dosa kami. Mana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, cara selanjutnya laporan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Tauhid Cakra Amijaya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para pejabat lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para pimpinan lembaga swadaya masyarakat dan mitra kerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para penerima penghargaan lingkungan hidup tahun 2014, para jurnalis dari berbagai media, serta undangan sekalian. Bapak Pelaksana Tugas Gubernur yang saya hormati, perkenankan saya pada kesempatan ini menyampaikan laporan pelaksanaan apresiasi lingkungan hidup tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 sebagai berikut. Pertama, acara ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Jakarta dan sekaligus Hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada tanggal 5 Juni. Adapun rangkaian kegiatan yang kami laksanakan adalah sebagai berikut. Pertama, kami mengikuti partisipasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Indonesia Climate Change Education Forum and Expo tahun 2014 yang telah diselenggarakan pada tanggal 1 sampai dengan 4 Mei 2014 di Jakarta Convention Center dengan tema peran perempuan dan pemuda dalam solusi perubahan iklim. Kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpartisipasi juga dalam kegiatan Pekan Lingkungan Indonesia tahun 2014 yang telah diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 2014 juga di Jakarta Convention Center dengan tema Satukan Langkah Lindungi Ekosistem dari Dampak Perubahan Iklim. Selanjutnya, acara apresiasi lingkungan hidup yang dilaksanakan pada hari ini bertujuan untuk mengajak dan memotivasi segenap lapisan masyarakat Jakarta untuk berperan serta dan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberian penghargaan atau apresiasi pengelolaan lingkungan hidup tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Kategori-kategori penghargaan yang akan diberikan berdasarkan hasil penilaian yang telah dilaksanakan oleh BPLHD Provinsi DKI Jakarta bersama instansi-instansi terkait sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan adalah pertama, penghargaan terhadap ketaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan bagi kegiatan usaha dengan kriteria sangat baik selama tahun 2013. Ada sebanyak 10 perusahaan. Kemudian penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi DKI Jakarta, mana untuk kategori penyelamat lingkungan sebanyak 4 orang dan kategori pembina lingkungan sebanyak 1 orang. Kemudian penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi DKI Jakarta sebanyak 9 sekolah dan penghargaan terhadap penerapan kawasan dilarang rokok dengan kriteria terbaik sebanyak 5 pengelola gedung.
Dapat saya laporkan juga bahwa pada tahun 2014 ini Sekolah Dasar Negeri Sungai Bambu 05, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendapatkan anugerah Sekolah Adidiyata Mandiri dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Selanjutnya, mohon perkenan Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk dapat memberikan piagam penghargaan sesuai dengan kategori serta memberikan sambutan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara apresiasi lingkungan hidup tahun 2014 ini, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam penyelenggaraannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya penyerahan penghargaan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kepada para penerima penghargaan, kami persilakan menuju tempat. Untuk kategori pertama, penerima penghargaan pengelolaan lingkungan hidup sangat baik. Yang pertama, PT Astra Daihatsu Motor, PT Soho Industri Farmasi, PT Bintang 7 Pulau Mas, PT Sandoz Indonesia, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Center Tuple, PT Integrated Healthcare Indonesia, PT Aptavis Indonesia, PT Antam Tbk, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Center One Play, PT Bas Indonesia Cengkareng Jakarta Barat, penerima penghargaan penerapan kawasan dilarang merokok sangat baik. Yang pertama, Rumah Sakit Metropolitan Medical Center, Wisma Sudirman, Rumah Sakit Medistra, Wisma Intikarya Persada Teknik Jakarta Timur, Mall Arta Gadi. Penerima penghargaan Adiwiyata tingkat Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, SDN Tarakanika 3 Jakarta Selatan, SDN 13 Sunter Agung Jakarta Utara, SDN 11 Cibubur Jakarta Timur, SMA Negeri 34 Jakarta Selatan, SDN 11 Kebonjeruk Jakarta Barat, SDN 05 Tanjung Priuk Jakarta Utara, SMP Negeri 137 Jakarta Pusat, SDN 01 Johar Baru Jakarta Pusat, SMP Negeri 9 Jakarta Timur. Penerima penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, Ismail Penyelamat Lingkungan dari Pulau Panggang, Ibu Sere Rohana Napi Tupulu, Pembina Lingkungan, Kelurahan Malakasari, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Suhardi, Penyelamat Lingkungan, Pulau Tidung. Sarmini, Penyelamat Lingkungan, Menteng Agung, Jakarta Selatan. Sri Bebasari, Pembina Lingkungan, Kebun Kacang, Tanabang, Jakarta Pusat. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi. Jangan
Cacing. Ah, lobang. Keren kan? Udah. Mundur. Apa mundur? Jangan lewat depan. Mundur. Kok geser tuh, geser. Kok di belakang kok ya. Pasti mundur. Ya mundur. Geser gitu. Tangannya mau masuk. Oke. Dijemur. Mas, tangannya mas, jangan terus naik. Acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama, kami persilakan. Yang saya hormati Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Tauhid Cakra, para pejabat Pemprov DKI yang hadir, para pimpinan perusahaan atau mewakili, para kepala sekolah, para penerima penghargaan apresiasi lingkungan hidup, juga dari SD tadi sama Tarakanita ya, Bapak. Jadi undangan yang berbahagia, selamat sore, salam sejahtera kepada semua. Pertama-tama kami Pemprov DKI mengucapkan terima kasih. Jadi tadi saya tidak antara memilih kata selamat sama terima kasih, nggak mungkin dua. Jadi saya pilih kata terima kasih kepada Bapak Ibu. Tadi sebutkan antara pilih selamat dan terima kasih. Kenapa? Ini bukan hanya selamat, tapi yang lebih penting lagi bagi kami adalah terima kasih dari kami, karena Bapak Ibu mau membantu kami kita bersama menjaga lingkungan. Ini sangat penting karena Jakarta ini, kita jujur pada diri kita sendiri, sebetulnya ini betul-betul sudah keterlaluan. Orang-orang buang sampah, karena semua tindakan pidana ringan itu
hanya getak sambal saja sebetulnya. Perda-perda kami itu pelaksanaannya susah sekali dilaksanakan. Kenapa susah? Karena kita ada minimum dan maksimum. Kalau di Singapura, kalau Anda buang sampah, itu didenda $500, langsung tangkap, dicatat nama, Anda harus store ke bank. Kalau 24 jam tidak di store, maka 2 kali lipat. Kalau Anda tidak suka dituduh membuang sampah, Anda boleh datang ke pengadilan mengadu. Tapi kalau dibuktikan ada, maka Anda bisa didenda 2 kali lebih mahal. Lalu bagaimana dengan kita, Jakarta atau umumnya Indonesia? Baik, kita dendanya itu 100.000 sampai maksimum 20 juta misalnya PKL. Buang sampah cuma 10.000 atau 20.000, saya lupa itu. Sampai 500.000 maksimum. Jadi menentukan angka ini siapa? Hakim. Hakim kita sibuknya minta ampun. Seminggu sekali. Makanya PKL semua merajalela. Terus begitu hakim mau ketok palu, pasang muka, belas kasihan gitu ya. Ya udah kasihan deh 10.000 aja deh. Seminggu sekali, sebulan sekali. Hakim juga mesti dibayar. Tidak ada yang patuh. Saya kemarin iseng ini. Saya kadang-kadang suka iseng aja sama kepala dinas, wakil kepala dinas. Saya bilang itu spanduk-spanduk kamu di kota tua. Kebetulan ada banyak diaspora, ada orang asingnya juga. Bau pesing, beton, andesit, orang kencing sembarangan, kena matahari. Jadi baunya itu sedap sekali kan. Orang asing. Tapi ditempelin, ya, kalau yang merusak buang sampah segala macam ini pasti didenda. Tidak takut. Saya bilang, bisa nggak kita ubah sedikit bahasanya? Mungkin orang Jakarta lebih khawatir. Apa bahasanya? Saya bilang gini, hanya anjing yang kencing sembarangan. Distempel. Berapa tanda tangan saya. Kalau sampah ditulis hanya monyet yang buang sampah sembarangan. Mungkin itu lebih mempan dari Jakarta digituin. Karena malu kan. Tapi kata Wakalis, ya masa sih PRT gubernur kayak begitu. Kita kan Pemprov gitu kan. Makanya sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu, perusahaan, sekolah, termasuk para PNS yang membantu menjaga lingkungan. Kami pun sudah minta banyak tempat kami mau membeli tempat-tempat umum, kami mau jadikan ruang terbuka hijau. Nah kami akan terus beri lahan. Nah tadi juga ada beberapa putusan berubah peruntukan hijau jadi Wisma, boleh nggak? Nggak bisa. Dan alasan apapun. Bahkan sekarang kami dalam rapat Badan Koordinasi Peruntukan Ruang Daerah, dulu dikenal dengan TPUT, tim peruntukan urusan tanah ya, itu kami upload ke YouTube. Jadi semua orang bisa belajar. Ketika kami membahas sebuah kasus, ini boleh diizinkan atau tidak, boleh naik atau tidak, itu semua orang bisa lihat. Kenapa kami putuskan boleh, kenapa tidak. Nah kami juga lagi membuat aplikasi, kami lagi mau melombakan aplikasi. Nanti Bapak Ibu kalau berhasil untuk membuat aplikasi yang mau dilombakan anak-anak muda, misalnya alamat rumah saya Jalan Sriwijaya gitu, 1. Lalu saya ingin tahu rumah ini boleh bangun KDB-nya berapa, koefisien dasar bangunan, KLB-nya berapa kalau saya mau bikin apartemen atau mau bikin hotel, mau bikin rumah sakit, atau ini hijau atau tidak. Tinggal kita di Google Play atau di Play Store, kita masuk, dia langsung kejawab. Dia nggak perlu lihat peta lagi atau lewat oknum A, oknum B. Nah ini yang sedang kami siapkan. Nah tentu sekali lagi dalam suasana seperti ini, saya juga sudah perintahkan kepada wali kota tidak perlu ikut adipura lagi. Kampungan adipura kalau mesti diarak-arak menang-menang, Jakarta masih kotornya minta ampun. Siapa nggak tahu Jakarta kotor? Dan hebatnya DKI, menurut saya sekarang sungai-sungai di Jakarta lebih bersih loh daripada dulu sebelum saya datang. Karena saya tungguin alat berat. Dulu bisa dapat adipura, sekarang nggak dapat. Bagus kan? Nah, tapi nggak apa-apa. Jakarta main benar. Saya lagi cari musuh terus, cari orang yang keki.
BPK aku panas-panasin. Kenapa aku panas-panasin BPK? Biar dia kesal sama saya, dia mencari-cari kesalahan saya. Sampai terperinci, dia cari-cari, dia cecer. Senang saya. Itu berarti nolong saya buat semua orang hati-hati. Jadi sama, waktu saya bupati juga begitu. Saya sengaja ada LSM tanda kutip, ada wartawan tanda kutip, saya ajak musuhan. Kenapa ajak musuhan? Dia bilang, saya akan cari kesalahan Bapak katanya. Bagus, cari saja, saya bilang. Wah, dia marah-marah. Awas ya, benar ya. Saya bilang, kamu sadar nggak? Kamu itu jadi auditor gratis saya. Karena dia akan periksa semua kerjaan dinas-dinas saya kan, untuk menemukan kesalahan saya kan. Begitu dia laporin, dia tulis di koran, saya langsung baca. Kurang ajar nih, dinas ini bohongin saya, langsung saya tahu. Itu jadi bagus. Jadi Jakarta ini saya bilang sama beberapa dinas, hati-hati nih. Saya sedang cari gara-gara sama BPK nih sekarang nih. Aku panas-panasin biar dia carinya lebih dalam. Dan lingkungan juga sama. Mau Adipura, mau apa, saya tolak. Bahkan kemarin lebih lucu lagi MTQ. DKI ini seleksi MTQ-nya hadiah 75 juta. Jadi banyak orang daerah tuh langsung mau pindah ke Jakarta. Makanya Jakarta selalu juara umum MTQ. Memang nggak boleh. Nggak boleh, mesti asli orang Jakarta. Terus bisik-bisik, bisa nggak juara umum nih Pak? Biarin, tapi asli kan? Kayaknya dapat juara 6. Alhamdulillah asli itu. Orang Jakarta itu. Jadi model-model inilah yang terus kami perbaiki. Tentu kita harap yang dapat hadiah ini tidak Pak Tauhid tutup mata nih, salah. Nah kami harap dipertahankan dan ini tolong ditularkan. Dan kalau perusahaan Bapak Ibu pengen melihat taman yang berantakan atau di depan kantor Bapak Ibu seorang Jakarta atau halaman depannya itu mau dirawat, kami kasih boleh ditulis taman ini dirawat oleh perusahaan Bapak Ibu. Nah kami juga lagi mau minta himbau gedung-gedung yang di Sudirman Tamrin, kantor-kantor yang mewah-mewah ini kan selalu ada taman yang bagus kan, ya sirum kan. Orang bilang bantu kami dong. Jadi sambil ngirimin tanaman kamu, lewatin pagar kan tanaman saya punya Pemprov gitu loh. Boleh nggak gitu loh? Anda sambil nyiram airnya tuh dilewatin gitu loh. Nah kalau dilewatin, kami bisa hemat uang truk tangki untuk nyiram. Truk tangki nyiram pun kadang-kadang nyiram 10 kali dia bisa lapor 50 kali kalau ada waktu. Kayaknya tanamannya juga mati kan. Nah kenapa kita tidak menghemat uang seperti ini? Nah uang ini bisa dihemat, kami bisa pakai buat beli tanah lagi untuk buat taman lebih banyak sehingga ruang terbuka hijau DKI bisa dipenuhi. Nah ini harapan kita minimal hari ini. Jangan lihat hadiahnya lah, tapi semangatnya. Semangat bahwa Jakarta ini milik kita bersama. Kita bukan jadikan tempat pertemuan, ngumpul-ngumpul, cari uang, mau hancur emang gue pikirin gitu kan. Kalau Jakarta mau tenggelam, gue pulang Belitung, emang gue pikirin. Ya jangan begitu kan, kita Jakarta adalah milik kita bersama. Nah kalau kita semangat ini sama, saya yakin Jakarta baru, Jakarta maju akan segera terwujud. Dan properti Bapak Ibu pasti akan lebih baik. Nah masalah rokok juga penting. Kalau narkoba, saya sudah didukung habis dari Komjen Pak Soehardi Alyus, Kabar Reskrim Mabes Polri. Ketemu 2 kali narkoba, mau diskotik, mau tempat hiburan apapun, kami cabut izin operasionalnya. Nah kami lagi berpikir, mal-mal yang ada di Jakarta, kalau ketahuan merokok, saya disuruh orang minta foto, saya minta Pak Tauhid bikin surat kerjasama dengan Dinas Pariwisata, dengan gedung, kami akan cabut izin sertifikat layak fungsi gedung Anda. Atau restoran Anda atau tempat kafe Anda kalau pakai AC masih ngerokok. Jadi kita bukan anti rokok. Saya ngerokok sejak SD, tapi udah berhenti sekarang. Ya, sejaknya iya. Saya tidak melarang Anda merokok, tapi tolong jangan meracunin orang yang tidak merokok. Apalagi di kendaraan umum. Itu aja harapan saya supaya kita bisa saling kerjasama ini. Kami juga akan mulai melarang iklan rokok. Tapi saya tidak tahu kalau mulai hari ini gambar bahaya rokoknya kalau lebih besar daripada iklannya, mungkin saya setuju juga iklan rokok. Uangnya dapat, promosi nakut-nakutin orang juga dapat kan. Asal iklan rokoknya itu lebih dari setengah,
adalah gambar yang menakutkan itu. Ya boleh iklan rokoknya seperti itu. Nah, tapi nggak tahu mereka mau atau tidak. Kalau tidak mau, lebih baik tidak ada lagi iklan rokok di seluruh DKI. Tidak ada billboard segala macam. Ini juga baik untuk menolong kita hidup tidak tahun depan Bapak Ibu tetap dapat dan diberanakin virus semangat lingkungan hidup ini. Terima kasih. Dan bersama persembahan musik angklung oleh siswa SD Tarakanita 3 Jakarta Selatan.